Tapi malam berikutnya baru kejadian-kejadian seram dimulai. Adit yang bekerja di kota tidur sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Adit tidur sendirian di apartemen itu. Tidak ada teman. Seperti biasa, setelah pulang kerja, leha-leha mengantuk tidur. Setelah menonton acara televisi, setelah kantuk melanda, akhirnya Adit pun tertidur. Di malam itu, tiba-tiba Adit bermimpi almarhum temannya hadir di mimpinya dengan penampilan yang begitu menyeramkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sukan Misteri. Kita sering disuguhkan berbagai cerita aneh terkait mayat atau jenazah di film-film horor yang ditayangkan di bioskop. Dalam beberapa kasus ada kisah mayat membuka mata saat sedang dimandikan. Ada juga mayat yang hidup kembali setelah dilompati seekor kucing. Sebenarnya kisah-kisah seram yang ada di film-film itu didasarkan pada cerita yang ada di masyarakat. Seperti cerita seram yang dialami oleh seorang teman saya yang bernama Adit, yang membantu mengusung jenazah temannya ke kuburan. Ketika menceritakan pengalaman seram tersebut kepada keluarganya, ada yang menyebut Adit mungkin diikuti bayangan atau pendamping temannya yang disebut arwah penasaran. Biasanya orang yang diganggu adalah mereka yang melihat orang kecelakaan di jalan atau mengusung mayat orang yang bunuh diri yang menyebabkan kematian tidak wajar. Dan kisah ini menceritakan tentang penampakan pocong temannya sehari setelah membantu mengurus pemakaman jenazah. Berikut kisahnya. Kejadian seram ini terjadi pada tahun 2014 lalu. Adit mendapatkan kabar seorang kawannya yang meninggal akibat kecelakaan. Sebenarnya Adit tidak terlalu akrab benar dengan temannya ini, yang hanya satu sekolah di daerah tersebut, hanya kenal begitu saja. Temannya Adit mengalami kecelakaan pada hari itu, dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di daerah di mana tempat temannya tinggal. Tidak berselang lama, ketika jenazahnya sampai, hari sudah petang. Jam sudah menunjukkan pukul 18.00. Entah apa yang menyebabkannya, hati Adit bergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumahnya. Setelah disolatkan, jam 18.30, jenazahnya langsung dimakamkan. Tidak berlangsung lama, jenazah selesai dimakamkan sekitar jam 19.00. Dan mendekati waktu sholat isya. Balik dari kuburan, Adit tidak langsung membersihkan diri, tidak mengganti baju, tidak mandi, karena kecapean setelah pulang kerja. Langsung membantu mengangkat jenazah temannya ke pekuburan. Adit hanya mengobrol dengan teman-temannya. Setelah itu Adit langsung pulang karena besok harus bekerja pagi-pagi sekali. Karena saking kelelahannya, setelah dia pulang, Adit langsung tertidur. Dan malam itu
sama sekali tidak terjadi apa-apa. Tapi malam berikut baru kejadian-kejadian seram dimulai. Adit yang bekerja di kota tidur sendirian di sebuah apartemen yang dipinjamkan oleh bosnya. Adit tidur sendirian di apartemen itu. Tidak ada teman. Seperti biasa, setelah pulang kerja, berleha-leha menunggu ngantuk tiba. Setelah menonton acara televisi, setelah kantuk melanda, akhirnya Adit pun tertidur. Di malam itu, tiba-tiba Adit bermimpi almarhum temannya hadir di mimpinya dengan penampilan yang begitu menyeramkan. Dalam mimpi tersebut, Adit melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kapan. Mungkin bisa disebut seperti pocong ataupun pocong. Temannya berdiri melihat ke arah Adit tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Adit langsung terjaga dalam mimpi yang menyeramkannya. Namun peristiwa aneh terjadi itu persis di depan matanya. Ketika Adit bangun dari tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Dia tampak terlihat yang disinari oleh sinar yang redup, lampu dari luar kamar yang dilihat Adit paruh dari badannya. Waktu itu memang kondisi kamar yang Adit tinggali hanya diterangi lampu remang-remang, karena Adit tidak suka dengan cahaya yang terang ketika dia hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang dinyalakan di luar kamarnya. Dan aneh, ketika Adit terbangun, beberapa menit kemudian pocong temannya itu masih ada berdiri di depan Adit yang sedang terlentang tertidur. Adit mencoba menggosok-gosokkan matanya, meyakinkan benar atau enggaknya pocong itu ada di depannya. Setelah berkali-kali menggosok-gosokkan matanya dan kembali melihat makhluk itu, ternyata pocong itu masih tetap berdiri. Dengan penuh ketakutan, Adit mencoba menarik selimut dan menutupi dirinya. Saking ketakutannya, sampai tanpa sadar akhirnya Adit pun ketiduran dan terbangun esok pagi. Seperti biasa, Adit pun paginya bangun. Dia mencoba mencari-cari ke sekeliling kamarnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kemudian Adit berpikir, apakah semalam itu mimpi atau bukan? Tapi semalam saya bangun dan melihat makhluk itu. Makhluk yang menyeramkan dibungkus kain kapan, yang berdiri tegak memandang Adit tanpa mengeluarkan kata sepatah. Adit tidak berpikir jelek, mungkin itu hanya mimpi. Adit seperti biasa melakukan aktivitas bekerja tanpa memikirkan apa yang terjadi semalam. Tapi di malam setelah pulang kerja, di malam berikutnya, kali ini Adit tidak mematikan lampu, walaupun agak susah untuk memejamkan mata karena terangnya lampu, tapi Adit mencoba. Karena Adit takut yang terjadi malam tadi bisa terjadi lagi untuk malam ini, pikiran. Adit pun seperti biasa, leha-leha seperti malam itu. Dan Adit pun berpikir pada saat itu, mungkin kali ini tidak datang karena lampunya menyala. Akhirnya Adit pun tertidur. Tapi apa yang terjadi? Adit mengalami mimpi yang sama seperti malam kemarin. Didatangin temannya dengan menggunakan kain kapan dengan wajah menyeramkan. Adit pun terbangun kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memikirkan mimpinya sama seperti malam kemarin. Akhirnya Adit pun mencoba membuka mata. Dan apa yang terjadi? Tampakan pocong temannya kembali berdiri di depan. Dengan penuh ketakutan, Adit menarik selimutnya.
Dia tidak bisa berteriak karena hanya sendiri di kamar. Dan Adit pun akhirnya tertidur walaupun dengan penuh ketakutan. Dan seperti biasa, malam pun berlalu. Adit mencoba berpikir apa yang terjadi 2 malam, selalu bermimpi dan ditampakkan temannya ada di depan Adit pada malam berikutnya. Selalu bermimpi kedatangan temannya itu, tapi tidak menampakkan pada untuk malam berikutnya. Dia selalu mimpi ketakutan bahwa kedatangan temannya yang sudah meninggal yang diantarkan pada beberapa hari yang lalu. Saking ketakutannya, akhirnya Adit memutuskan untuk keluar dari apartemen yang ia tinggali. Dia menuju ke rumah bibinya yang agak sedikit jauh dari tempat yang dia bekerja. Walaupun menempuh waktu yang sangat jauh, Adit tidak punya pilih. Karena mimpi itu yang selalu datang, dan temannya yang selalu datang di setiap mimpinya dan dinyatanya ketika malam hari tiba, membuat Adit akhirnya memutuskan tinggal di rumah bibinya. Dan anehnya, ketika tidur di rumah bibinya, Adit tidak pernah bermimpi lagi tentang temannya itu. Akhirnya Adit pun bercerita kepada bibinya bahwa kejadian beberapa hari yang terakhir itu, bahwa dia selalu didatangi oleh teman yang sudah meninggal di dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu, ketika bangun pada malam hari, temannya itu menampakkan seperti di dalam mimpi Adit. Dan bibinya bertanya kepada Adit, apa yang kamu lakukan, Adit, ketika kamu mengantar teman kamu itu di saat menguburkannya? Adit bercerita bahwa setelah pulang mengantarkan jenazah ke kuburan, Adit tidak mandi, tidak mengganti baju, dan langsung tidur. Dan bibinya pun berkata, itulah Adit, kenapa kamu selalu didatangi oleh temanmu itu? Karena kamu ketika pulang mengantarkan jenazah tidak mengganti baju dan tidak mandi. Jadi buat teman-teman, jika kita pulang mengantarkan jenazah siapapun, apalagi korban kecelakaan ataupun bunuh diri, sebaiknya mengganti baju, mandi, membersihkan diri. Jangan sampai kejadian Adit menimpa teman-teman. Kisah tentang arwah penasaran yang mengikuti Adit mungkin sampai segini. Jadi sekali lagi, ingat, jika mengantarkan jenazah ke pemakaman, ketika pulang membersihkan diri. Itu dulu kisah tentang Adit yang diikuti temannya. Sampai sini saja. Jangan lupa selalu tonton kisah-kisah dari Busukan Misteri, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.